Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Ketemu lagi di channelnya Pak Dekun. Para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini saya pengen ngajak ngobrol-ngobrol santai para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, beberapa waktu belakangan ini terdengar berita ataupun isu yang mana akan terjadi pertemuan antara dua tokoh besar bangsa ini ya. Satu adalah Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang kemudian rencananya memang akan mengadakan agenda pertemuan dengan Bapak Prabowo Subianto ya, yang merupakan presiden terpilih ya untuk periode 2024 sampai 2024 ini 2029 ya. Jadi memang ketika ada agenda pertemuan tentunya akan ada komunikasi antara dua tokoh besar, dan ini memang suatu yang sangat mengembirakan kalau buat saya sendiri kan. Dan memang kita berharap dua tokoh besar ini kemudian berkomunikasi dan kemudian memberikan sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini, karena saya yakin Bapak Prabowo Subianto ini jiwanya jiwa patriot ya. Dulu saya itu fans beratnya Pak Prabowo Subianto. Jadi ketika dulu beberapa tahun yang silam ketika beliau mencalonkan diri maju di Pilpres ya, itu saya yakin gitu kan, Prabowo Subianto ini adalah seorang yang selain dia pintar, dia juga tokoh patriot ya. Karena memang kita ini kan sebetulnya kan saat ini lagi berharap-harap cemas, karena memang beberapa waktu belakangan ini sebetulnya kan kita bisa menjadi rahasia umum ya, bahwasanya semua mata warga ataupun masyarakat Indonesia semuanya melihat, semua telinga kita semuanya mendengar apa yang terjadi di negeri kita ini, dan sudah bukan menjadi rahasia, dan sudah menjadi rahasia umum ya. Semua tahu sebetulnya. Sepertinya memang ada memang yang disebut namanya invisible hand atau tangan-tangan yang nggak terlihat, yang memang sebetulnya berusaha mengotak-atik ya aturan-aturan jalannya demokrasi yang ada di negeri kita ini, yang memang sangat memprihatinkan karena memang negeri ini dibangun oleh para founding father, para pejuang, mempertaruhkan jiwa dan raga. Begitupun juga ketika era reformasi, para mahasiswa berjuang, buruh, mahasiswa, masyarakat untuk kemudian menumbangkan rezim Orde Baru untuk mengembalikan demokrasi di negeri kita ini. Karena memang semuanya berdasar pada dari rakyat dan untuk rakyat, bukan sekedar untuk kelompok golongan tertentu, bahkan akhirnya untuk keluarga tertentu. Dan ini kan kita bisa merasakan gitu kan, ketika memang kemudian banyak intrik-intrik yang kita nggak tahu sebetulnya, cuman sudah menjadi rahasia umum ya, yang terjadi di partai-partai, di mana sepertinya kedaulatan partai ini ada yang berusaha kemudian mengutak-atik gitu kan, jelas seperti itu. Dan kalau yang puncaknya lah kemudian adanya perubahan-perubahan peraturan undang-undang, seperti undang-undang di pilkada, undang-undang pilpres gitu kan. Terakhir kemarin kan undang-undang pilkada yang jadi kontroversi gitu kan, yang kemudian MK kemudian mengeluarkan peraturan baru terkait undang-undang pilkada. Semuanya tampaknya memang kemudian ada invisible hand yang kemudian berusaha untuk mengganjal, untuk mentackle daripada undang-undang pilkada yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi alhamdulillah harapan itu muncul ketika adik-adik mahasiswa, aktivis demokrasi, anggota civil society, kemudian memang para influencer pun turun semua ya gitu kan. Kemudian dosen-dosen, civitas akademika semuanya turun bersatu padu, dan memang kemudian ada secercah harapan pula dari parlemen yang memang nyaris hampir semuanya berencana untuk kemudian menggagalkan
undang-undang undang-undang pilkada, ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan gagah berani kemudian tampil untuk menjaga, mengawal keputusan MK undang-undang pilkada, mana saya lihat cuman satu-satunya. Saya juga nggak ngerti kemana selama ini partai-partai yang betul-betul kita harapkan gitu kan, nggak ada yang muncul. Artinya memang suka nggak suka siapapun PDI Perjuangan, simpati saya besar untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan memang kemudian sepertinya banyak sekali kemudian angin yang menerpa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, seperti kemudian ada gugatan dari PT UN terhadap SK keputusan kepengurusan daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memang dari 2019 sampai 2024 yang sejatinya kemudian diperpanjang ya sampai 2025 ya, SK kepengurusan gitu kan, yang mana sebetulnya sudah disahkan oleh Menkumham, tapi kemudian ternyata ada beberapa orang kader dari PDI Perjuangan yang memang dijebak oleh oknum-oknum tertentu ketika mereka dimintai tanda tangan dalam sebuah kertas kosong, yang mana ternyata itu digunakan oleh oknum-oknum tertentu sebagai tanda kuasa kemudian untuk menggugat SK kepengurusan yang sudah disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dan sudah disahkan sama Menkumham. Dan ternyata mereka ini adalah orang-orang yang dijebak oleh oknum tertentu yang memberikan tanda tangan. Di sini dengan sigap kemudian salah satu ketua DPP PDI Perjuangan yaitu Bang Roni Talampesi ini yang memang kita bintang yang bersinar menurut saya, turun tangan, dan saat ini memang sepertinya agak terbungkus sebuah misteri, dan kuncinya adalah kemudian kalau ketika Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri ini ketemu dengan Bapak Prabowo Subianto, karena memang Presiden yang terpilih yang akan dilantik 20 Oktober nanti adalah Bapak Prabowo Subianto. Ini pegang, dia orang yang cerdas, orang yang pintar, jenius, punya komitmen tentang demokrasi, dia juga seorang patriot. Dan kita semua harap-harap cemas menunggu pelantikan dari Bapak Prabowo Subianto di jelang 20 Oktober nanti. Dan saya berharap nih klop match antara Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri dengan Bapak Prabowo Subianto ketika buka komunikasi, dan saya berharap memang kalau kemudian join ini dari PDIP, biarlah yang namanya invisible hand itu juga kelabakan, karena kuncinya itu nanti kan banyak misteri yang menjadi pertanyaan saat ini kan gitu kan, hal-hal yang memang sepertinya nggak tersentuh ini kan gitu kan. Harapan kita besar sekali ketika memang kemudian ada wacana antara komunikasi pertemuan antara Prabowo Subianto dan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Dan juga kita semua menanti tanggal 20 Oktober pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita berharap Bapak Prabowo Subianto dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan benar, dengan lurus, dan saya yakin itu karena beliau adalah orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang berkomitmen tentang demokrasi dan berjiwa patriot. Beliau ini kan selain pernah menjadi pemimpin di militer, juga di partai sudah lama ini kan, artinya memang beliau pengalamannya sudah luas ya, dan pastinya beliau juga tahu gitu kan apa yang sedang terjadi di negeri kita. Dan kita semua berharap Bapak Prabowo Subianto bisa berdiri kemudian di tengah-tengah untuk kemudian mengawal lagi roda demokrasi di negeri kita ini ke jalan yang lurus. Karena memang ini kita semua ini sebenarnya gemes gitu kan dengan tokoh-tokoh invisible hand yang memang sepertinya udah menjadi rahasia umum gitu kan. Yang jelas saya berharap besar gitu kan akan ada realisasi nih pertemuan komunikasi antara Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri dengan Bapak Prabowo Subianto, dan saya juga berharap ya juga PDIP kemudian akan join dengan kubunya Bapak Prabowo Subianto, mendukung pemerintahan yang akan dijalankan oleh Bapak Prabowo Subianto ke depan. Ini adalah salah satu resep yang manjur, suka nggak suka, buat untuk PDIP kemudian pada saatnya nanti untuk kemudian
mengadili gitu kan, apa yang sosok yang dinamakan invisible hand yang selama ini memang ya berusaha mengutak-atik lah jalannya demokrasi di negeri kita. Itu semua harapan kita teman-teman. Kita semua berharap menunggu-nunggu tanggal 20 Oktober ini, 20 Oktober 2024 ialah hari yang bersejarah untuk bangsa dan negara kita. Pergantian presiden, pergantian rezim, ya, jelas ini akan mengubah semua peta politik di negeri kita. Dan PDIP tetap eksis, PDIP tetap ada dengan perolehan suara yang lumayan masih besar, 16%. Dan rezim pun akan berganti dan kita berharap akan ada banyak sesuatu hal yang baru yang memang kemudian surprise kita harapkan di masa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Oke, selamat, semoga jago-jagonya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seperti yang di Jakarta, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya kemudian bisa goal, bisa menangkan pilkada di 2024. Itu harapan saya sebagai seorang yang pengagum daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang saya yakin komitmennya sangat kuat untuk mengawal demokrasi di negeri kita ini berjalan di relnya yang lurus.